Di video sebelumnya, Arnold berhasil mengungkap maraknya kasus pencurian di tengah kota Kiel. Namun, karena Arnold bergerak di balik layar, Leo lah yang mendapatkan apresiasi dari rakyat di sana. Hal itu membuat Pine merasa keberatan karena Arnold yang berjuang, Leo yang memanen hasilnya. Pine berjanji akan membuat sebuah buku tentang kisah hidup Arnold agar generasi di masa depan tahu siapa Arnold sebenarnya. Lalu seperti apa cerita selanjutnya? Mari kita langsung botakin saja. Lanjut bang. Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa lanjut bang. Yo. Sekilas terungkap ternyata yang memiliki seruling Hamelin yang bisa mengendalikan monster adalah Pangeran Carlos. Dia bekerja sama dengan dua vampir agar menjadi pemenang festival dan menjadi pahlawan yang menolong ayahnya. Setelah itu, hari pertama festival pemburuan kesatria pun dimulai. Arnold dan semua anak kaisar lainnya diberi sebuah gelang sihir oleh kanselir. Gelang itu dibuat untuk melacak keberadaan mereka selama festival sekaligus untuk mencegah kecurangan. Mereka dituntut untuk berjuang bersama pasukan masing-masing. Jika ada yang terpisah dari pasukannya, maka gelang itu akan hancur dan mereka akan didiskualifikasi. Jadi mereka tidak bisa enak-enakan tidur melepas kesatria mereka berjuang sendirian. Namun ada pengecualian untuk Krista dan Rupert karena mereka masih di bawah umur. Mereka dibolehkan diam di istana dan memberi perintah dari jauh demi keamanan mereka berdua. Setelah itu, Krista memberitahu Arnold bahwa menurut ramalan masa depannya bakal ada banyak monster yang datang menyerang kota. Arnold merasa sangat terbantu dengan informasi tersebut karena itu akan memudahkan pekerjaannya. Lalu sebelum pergi, Arnold menitipkan Krista kepada Pine dan meyakinkan Krista bahwa Pine nggak akan gigit. Setelah itu, sang kaisar mengumumkan kepada rakyatnya bahwa festival hari pertama sudah dimulai. Sang kaisar berjanji ia dan putra-putrinya bersama para kesatria akan menumpas semua monster yang menjadi musuh kekaisaran. 本当にもう勝負のためには苦労を我が子らは騎士を尊重し帝国の敵を全て撃ち滅ぼす我らは皇族一心同体のごとく共に準備はいい？ある。もちろん騎士たちよ騎士狩猟祭の幕開けを Singkat cerita, di markas besar festival dikabarkan pasukan Gordon telah mengalahkan dua kawanan monster Sun Scorpio. Sementara pasukan Zandra bergerak ke timur laut dan pasukan Krista bertemu dengan Slam. Sejauh ini, semua pasukan mencatatkan prestasi yang relatif baik. Namun, ada pasukan yang sedikit mahiwal. Mereka bergerak jauh mendahului yang lain. Sudah jelas pasukan yang dimaksud itu adalah pasukan Arnold. Ia punya Elna yang mampu menghabisi 30 monster rank AAA sendirian. Karena adanya Elna, pasukan Arnold terlihat paling santuy. Bahkan kalau mau, mereka itu bisa menunggunya sambil turun. トリプル A 級に相当するモンスターブラッドハウンド我々にも手出しは不要それを一人で相手にするなんてこれなら本当に昼寝して戦果報告。ブラッドハウンド。 Elna tampak sangat bersemangat untuk kembali memburu monster yang lain. Namun Arnold menghentikannya agar mereka tidak terlalu mencolok yang akan menimbulkan kecurigaan. Elna sebenarnya sedikit keberatan, namun karena saat ini Arnold adalah atasannya, mau tidak mau dia harus menuruti perintahnya. あなたね。今日は初日だしそこまで飛ばすことは暫定的な主君は俺なはずだじゃあ近くの町まで移動しようわかりました。 Malam harinya di penginapan, tampaklah Elna mendatangi Arnold di kamarnya. Penglihatan Arnold langsung tertuju kepada anunya Elna. Ia tidak menyangka anunya Elna bisa sebesar itu, padahal dulu Elna itu tepos. Anu apa bang? Anu melon, puas lu. Nah, karena kesal dengan omongan Arnold, Elna langsung mengajaknya untuk latihan agar bisa memberi Arnold salam olahraga. Namun Arnold tampak ketakutan yang membuat Elna menyadari dari dulu itu si Arnold itu ya emang tidak ada perubahan. Padahal Elna berharap Arnold tidak lagi menjadi bahan ejekan orang lain. Elna sengaja berada di pihak Arnold agar dia bisa memenangkan festival dan menjadi duta besar. Namun Arnold menolaknya dan meminta Elna untuk menjauh setelah festival selesai. Arnold menjelaskan karena adanya Elna di pihaknya, ia sampai hampir dibunuh. Selama Elna berada bersama Arnold, mereka dianggap calon juara terkuat. Arnold adalah ancaman bagi saudara-saudara
memintanya untuk menjadi duta besar. Oleh karena itu Arnold pasti disingkirkan. Bukan hanya Arnold, Elna pun pasti akan menjadi incaran mereka. Jadi Arnold berharap agar Elna tidak terlibat lebih jauh lagi. Singkat cerita, di hari terakhir festival, posisi pasukan Arnold tersalip oleh pasukan Carlos yang sekarang berada di posisi pertama. Padahal awalnya pasukan Carlos berada di posisi paling boncot. Arnold pun berasumsi bahwa Carlos lah yang memiliki seruling Hamelin. Dan Arnold yakin ada pihak yang memanfaatkannya. Selain itu, ramalan Krista juga akhirnya akan terbukti. Tak lama, Elna mendengar ribuan monster dari timur melarikan diri karena mereka terus memburunya. Para monster itu diduga akan pergi ke kota Kiel dan akan menghancurkan semua yang mereka lewati. Elna tidak yakin pasukan Kaisar akan bisa menghadapi monster sebanyak itu. Oleh sebab itu, Arnold meminta agar Elna bersedia melindungi kota Kiel dari serangan para monster. Elna dengan lantang menerima tugas tersebut karena sudah menjadi tugas kesatria melindungi Kaisar dari rakyatnya meski nyawa taruhannya. Sebelum mereka pergi, Arnold meminta Elna dan pasukan kesatria lainnya untuk berjanji agar mereka tidak gugur atau mati dalam tugas. Jika tidak, maka Arnold tidak akan mengizinkan mereka untuk pergi ke kota Kiel. 死なないと自らの剣に誓え。皆もだ。エルナ・フォン・アムスベルグが剣に誓います。誓います誓います。だが多いってことは私たちも逆転だ。 Lalu Arnold dengan sengaja menghancurkan gelang sihirnya agar didiskualifikasi dari festival. Alasannya Arnold tidak ingin menjadi beban mereka dan meminta Elna untuk menyampaikan kepada ayahnya bahwa ia tidak sengaja merusak gelang tersebut. 父上にもそう言えよ。アードラシア帝国皇帝よ、キールにいる民たちと皇帝陛下。殿下のご命令拝命します。エルナ・フォン・アムスベルグが殿下の俺の騎士たち、お前たちにしかアムスベルグ勇爵家の名にかけ。 Setelah menurunkan perintah yang sangat menggebu-gebu itu, Arnold berubah ke mode di balik layarnya, yaitu menjadi Silver. Di sisi lain, sang kaisar dan pasukannya gugur lipat nyawa demi mempertahankan kota Kiel dari serangan monster. Tak lama, ia mendapatkan laporan bahwa serangan gelombang monster kedua sudah mendekat. Diperkirakan ada sekitar 3.000 monster yang akan datang. Lalu muncul dua vampir yang mengejek perjuangan sang kaisar. Dua vampir kakak beradik itu bernama Coco dan Robert. Mereka adalah vampir yang diusir oleh bangsanya sendiri karena perbuatan keji mereka sendiri dan diburu oleh Guild sebagai buruan peringkat S. Saat ini mereka datang untuk membalas dendam kepada Guild yang sudah memperlakukan mereka seperti monster rendahan. Selain itu, mereka juga akan membalas dendam kepada mereka yang mendukung Guild. Meski yang mendukung Guild itu adalah kaisar terdahulu yang sudah almarhum, namun mereka tidak peduli. Mereka akan terus membalas dendam kepada keturunan kaisar tersebut dan segala yang mereka miliki. Lalu ketika sang kaisar bertanya apakah mereka yang menjadi penyebab jumlah monster bertambah, Coco Robert tidak menjawabnya. Mereka hanya mengatakan akan segera menghabisi sang kaisar dan 皇帝とか言って偉そうにしてられる我が帝国の精鋭が必ずやってみるがいい。わしを殺すことに変わりない。おお、大した魔力だな。死んじゃえ死んじゃえ。 ya, untungnya Elna datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Elna menyampaikan tidak bersama Arnold karena Arnold sudah didiskualifikasi. Sang kaisar pun yakin Arnold sengaja melakukannya agar bisa mengirim Elna ke sana. Ia bangga bisa melihat anaknya sendiri tumbuh dewasa seperti itu. Sang kaisar juga tertarik melihat sejauh apa Elna berkembang, dan Elna pun akan menunjukkan seberapa besar kehebatan dirinya. Bukan cuma itu, Elna juga terlihat sangat murka karena Coco terus-terusan mengejek Arnold yang dianggapnya sampah tidak berguna. Elna mengamuk, berusaha menyerang mereka dari jarak dekat. Namun serangan jauh dan kelicinan mereka itu membuat Elna kesulitan untuk menebasnya. Tak lama, Carlos muncul berlagak layaknya seorang pahlawan yang ingin menyelamatkan ayahnya. Namun, Coco malah menyerangnya sampai tergelincir, tidak sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati. 返せよ。そんな、いや、ただ利用されてカルロス、約束を真に受けて本当に来ると。
Di sisi lain, Arnold menghalangi Leo dan pasukannya untuk pergi ke Kiel untuk menyelamatkan rakyat berserta ayah dan adiknya. Arnold berada di sana bukan untuk mencegah mereka pergi ke sana, namun Arnold ingin membantu Leo untuk mengumpulkan kekuatan sebelum pergi ke sana. Karena ia yakin dengan stok pasukan yang sedikit itu, mereka tidak akan menang melawan serangan Mosel yang jumlahnya ribuan. Arnold menyarankan agar Leo memanggil kesatria lain di wilayah tetangga sebagai bala bantuan. Namun, menurut mereka hal itu akan menjadi penyalahgunaan wewenang. Selain itu, butuh berhari-hari untuk mengumpulkan mereka yang mustahil bisa dilakukan. Namun, bagi Arnold, segala yang mustahil bisa menjadi nyata. Tapi sebelum memberitahu caranya, Leo harus bisa menunjukkan tekadnya. Leo pun mengatakan, apapun yang harus dia lakukan, jika itu demi melindungi rakyat dan kaisar, maka Leo siap menanggung resiko apapun. Setelah Leo menyatakan tekadnya, akhirnya Arnold memberitahu bagaimana caranya melakukan hal yang mustahil menjadi nyata. Arnold akan membuka portal teleportasi dan menyuruh Leo untuk berbicara lewat portal itu. Namun sepertinya Leo ragu suaranya akan didengar oleh para kesatria wilayah tetangga. Tapi Leo akan tetap mencobanya meski ia tidak yakin akan berhasil. 君は知らないのさ。僕の王子がそんなことを言うとは思えないが。そうか。今だって誰よりも早く決断。 Setelah itu Arnold membuka portal teleportasi dan menyuruh Leo untuk mengikutinya. Antara percaya dan tidak percaya, dalam sekejap mereka tiba di kota Kiel. Lalu Arnold membuat portal teleportasi di 7 kota terdekat dan menggunakan sihir Toa agar suara Leo terdengar oleh para kesatria di 7 kota itu. Lalu dengan lantang Leo mengajak seluruh kesatria di 7 kota tetangga untuk membantu bertarung. Leo mengatakan mereka tidak perlu meminta izin kepada pemerintahan wilayah karena Arnold akan bertanggung jawab penuh. Tiba-tiba muncul seorang kesatria bernama Hans yang menyatakan siap untuk bertarung membantu Leo. Ternyata Hans tidak sendiri, setidaknya ada 3.000 kesatria lain yang siap membantu. 3000以上は集まったな。わかった。シルバー、協力に感謝する。先に行っているぞ。僕たちも行こう。 Di sisi lain, Krista memberitahu Pine jika seruling Hamelin tidak segera direbut, maka Mosel akan terus berdatangan. Pine berjanji akan mencari seruling itu sendirian dan Pine pasti akan selamat karena Pine orang yang beruntung. Menurut ramalan dari Krista, seruling itu akan jatuh di tengah kota, jadi Pine cukup menunggunya di sana. Sementara itu, Koko Robert akan segera meniup seruling itu untuk memanggil lebih banyak monster lagi, agar Elna tidak terus menyerang mereka karena sibuk mengatasi monster yang akan bermunculan tidak ada habisnya. Namun Elna tidak tinggal diam. Dia mengoer seruling itu saat akan ditiup oleh Koko, sehingga seruling itu terlepas dan Pine berhasil menangkapnya dengan kebesarannya. Pine langsung menyerahkannya kepada Elna untuk mengamankan seruling itu. Namun 待てよ。 ya, Pine tampak sudah pasrah dan memberi pesan terakhirnya untuk Elna, yaitu tolong selamatkan kota Kiel. Tapi untungnya di tengah keputusasaannya itu Arnold datang menyelamatkannya. Koko dan Robert tampaknya sangat geram dengan kehadiran Arnold. Termasuk Elna juga kesal karena Arnold merebut mangsa buruannya. Elna berjanji jika Silver alias Arnold ikut campur, maka ia akan menebasnya. Padahal sebenarnya pampir itu buruan guild yang diserahkan kepada petualang rank SS. Jadi seharusnya Koko dan Robert memang mangsa buruan Arnold. Koko mengancam bahwa sang kaisar sedang dalam bahaya dikepung oleh ribuan monster. Jika mereka tidak segera melindunginya, maka sang kaisar akan mati. Namun bagi Arnold, tugasnya adalah melindungi rakyat, bukan melindungi negara. Menurut Arnold, yang wajib melindungi kaisar dan negara adalah para bangsawan dan kesatria yang dibayar dari uang pajak. Jangan seperti di Konoha, gaji lancar, korupsi jalan, tapi para bangsawannya tetap tidak becus bekerja. Sementara itu, yang melindungi kaisar ada kota Kiel, ada Leo dan 3.000 pasukan kesatrianya yang ia panggil dari negara tetangga. Lalu tampaklah Elna bernegosiasi dengan Arnold untuk membagi lawan mereka. Elna akan melawan Robert dan Arnold akan menjadi lawan Koko biar hiji ewang agar adil, tidak ada yang nganggur. Tapi naasnya Arnold tidak bisa menahan rentetan serangan Koko dan dihantam dari belakang sampai terjatuh nyungsep ke tanah. Koko tidak menyangka seorang petualang rank SS bisa dikalahkannya dengan mudah. Koko mengatakan
menyesal selama ini sembunyi dari Arnold karena menyangka Arnold kuat. Namun ternyata Arnold tidak melawan karena sedang mengaktifkan dua sihir berbeda saat ia bertarung, yaitu sihir penyembuhan untuk seluruh warga di kota dan sihir kuno penghalang terkutuk. Dengan jeratan sihir kuno tersebut, si vampir jelas tidak akan bisa berkutik lagi karena sihir itu mengutuk orang yang terikat dan melemahkan mereka. Menurut Arnold, kekuatan vampir itu ada pada kekuatan sihirnya yang besar. Jika sihir mereka dilemahkan, maka mereka hanya seperti orang biasa. Rantai sihir itu akan bereaksi kepada orang yang menganggap Arnold bukan sekutu mereka. Oleh karena itu, Elna ikut dikejar oleh rantai itu karena Elna tidak menganggap Arnold sebagai sekutunya. Setelah itu, Coco dan Robert membujuk Arnold agar melepaskan mereka dan berjanji akan memberi Arnold hadiah. Selain itu, menurut mereka akan lebih menguntungkan untuk Arnold jika Arnold memburu mereka dari misi guild. Namun Arnold tidak peduli dia bekerja untuk siapa. Yang pasti Arnold punya kewajiban melindungi benua tersebut dari ancaman monster. Lalu tiba-tiba Elna berencana untuk memanggil pedang suci untuk membasmi mereka. Sontak Arnold pun langsung menjegalnya karena untuk sekedar menghabisi mereka, Arnold sendiri pun sudah lebih dari cukup. Selain itu, kekuatan pedang suci bisa menghancurkan kotak kill. Namun Elna kekeh akan memanggil pedang suci karena yang akan dia basmi bukan hanya Coco dan Robert, tapi juga ribuan monster gelombang ketiga yang sudah semakin mendekati kota. Elna juga berjanji bisa mengendalikan kekuatan pedang suci itu agar tidak menghancurkan kota. Lantas Elna langsung memanggil pedang legendaris itu yang konon bisa mengalahkan Raja Iblis. Tidak disangka Arnold juga mengeluarkan sihir kunonya yang bernama Infinity Darkness alias kegelapan tanpa batas, sehingga インフィニティダークネス 悔い改めなさい。 Ya, berkat dua kekuatan yang sangat edan itu, dalam sekejap ribuan monster berhasil dimusnahkan. Pine mengaku merasa berhutang budi kepada Silver karena sudah menyelamatkan Pine, orang berharga dari teman masa kecilnya. Silver mengatakan yang dimaksud Elna itu si Arnold yang tidak berguna. Sontak Elna pun tidak terima Arnold disebut tidak berguna oleh oleh Silver. Elna menodongkan pedang sucinya dan mendesak Silver untuk menarik ucapannya tersebut jika masih ingin hidup. Elna tidak akan mentoleransi siapapun yang mengejek Arnold. Silver pun langsung meminta maaf atas ucapannya dan mengatakan pasti tidak mudah bagi Arnold punya sahabat yang galak seperti Maung. では失礼する。ちょっと 3 hari kemudian, sang kaisar mengumpulkan semua putra-putrinya. Beliau menyampaikan bahwa tadi malam Pangeran Carlos sudah mengaku terlibat dengan Coco dan Robert. Carlos diduga membuat perjanjian dengan dua vampir itu untuk memenangkan festival. Tapi seperti yang mereka saksikan, Carlos hanya dimanfaatkan oleh dua vampir itu. Apapun alasannya, Carlos tetap dinyatakan bersalah karena tindakannya sudah membahayakan kekaisaran demi kepentingan pribadi. Oleh sebab itu, Carlos harus ditindak atau dihukum seberat-beratnya. Namun Eric dan yang lainnya meminta agar Carlos diampuni dan dibebaskan dari hukuman. Entah Eric hanya cari muka atau dia dan yang lainnya mungkin juga terlibat dalam kasus tersebut. Berbeda dari saudaranya yang lain, Leo meminta agar Carlos dihukum mati. Leo ingin sang kaisar jujur dan menunjukkan betapa adilnya hukum di kekaisaran tersebut. Sang kaisar harus berani menghukum orang bersalah meski orang itu putranya sendiri. Ya, di sana sang kaisar yakin apa yang dikatakan oleh Leo itu adalah ide Arnold. Tapi Arnold menyangkalnya dan pura-pura tidak tahu. Lalu sang kaisar memutuskan lebih mengikuti saran Eric untuk mengampuni Carlos, mumpung masalah itu tidak menyebar ke masyarakat luas. Kemudian sang kaisar memanggil Leo dan menyatakan bahwa Leo adalah pemenang festival karena Leo berjasa memimpin para kesatria populer dari timur yang berhasil menyelamatkan kota Kiel dari serangan monster. Dengan kemenangan itu, sang kaisar menetapkan Leo sebagai duta besar berkuasa penuh. Lalu Elna meminta kepada sang kaisar agar mempertimbangkan untuk tidak mendiskualifikasi Arnold. Elna menjelaskan bahwa Arnold sengaja menghancurkan gelangnya agar didiskualifikasi demi mengerahkan pasukannya untuk menyelamatkan kota. Setidaknya kaisar mengakui pengorbanannya itu. Kaisar pun setuju untuk mempertimbangkannya dan memberi jabatan kepada Arnold sebagai wakil Leo alias wakil duta besar. そのミスに褒美をやろう。全権大使補佐官に任じる。以上だ。お前は俺に近づくな。
Setelah itu, Pine mencoba menenangkan Arnold dengan teh cap kudanil. Ya, dengan mengemban jabatan, Arnold tidak akan terlalu leluasa untuk bergerak lagi di balik layar. Oleh karena itu, Arnold harus memikirkan kembali rencana berikutnya. Selain itu, masalah sebelumnya juga belum selesai. Arnold menduga para vampir itu dikendalikan seseorang selain Carlos. Meski seruling itu sudah disegel oleh Guild, tapi masih banyak hal yang harus dipikirkan lagi oleh Arnold. Sebelum tertidur pulas, Arnold mengingatkan agar Pine tidak lagi bertindak ceroboh yang bisa membahayakan nyawanya. Pine pun teringat saat pertama kali ia menerima jepit rambutnya dari Kaisar. Saat itu Pine sangat gugup karena baru pertama kali bertemu dengan Kaisar. Tapi saat itulah Arnold menyemangatinya dan hal itu membuat Pine menjadi tenang. Mulai saat itu Pine selalu mengagumi Arnold meski semua orang menganggapnya tidak berguna. Pine sempat menyangka Arnold telah berubah saat Arnold akan menghukum ayahnya. Namun ternyata itu hanya bagian dari rencana Arnold yang membuat Pine kembali yakin bahwa Arnold adalah orang yang sangat baik. Ketika ada kesempatan dalam kesempitan, Pine mengecup Arnold. Sontak ia terkejut bukan karena bau surya atau jarcok, tapi karena kebablasan. あなたは狩人なんですよ。 Yo, segitu dulu bro ceritanya. Gimana nih? Masih mau lanjut lagi nggak nih? Ya pokoknya mah pemirsa kita harus gas terus anime ini sampai tamat ya pemirsa. Gaskeun. Rau.